Jadi maka disitu akan muncul yang namanya kebenaran sejati. Gitu. Jadi sebetulnya antara orang satu dan orang yang lainnya itu hanya sama-sama menjalankan hidup. Tapi kebenaran itu tidak mutlak harus sama. Kebenaran itu relatif. Relatif. Bang bang wis raino, bang bang wis raino, srengenge muncul sunar sumambura. Bang bang wis raino, bang bang wis raino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat, sukses untuk sedulur semua dimanapun berada. Saya masih ditemani dengan Pak Sito. Ini ada pembahasan yang cukup menarik tentang reinkarnasi. Karena tidak dipungkiri masih banyak ya, dari kita ini masih bingung apa sih reinkarnasi itu dan hal sebagainya. Ada sedikit yang saya ini Pak Sito, bahwa kan semesta ini setiap hari selalu berreinkarnasi, kayak matahari setiap pagi selalu terbit, sore tenggelam, pagi kan artinya berreinkarnasi terus matahari. Nah ini untuk sistem semesta pun sama, bulan berganti selalu berputar, artinya berreinkarnasi. Nah yang agak menarik, reinkarnasi kepada manusia. Ini Pak Sito. Jadi banyak yang mengatakan sebenarnya apa sih yang bereinkarnasi kepada manusia itu? Apa reinkarnasi ini berlaku hanya kepada nenek, turun ke ibunya, turun ke anaknya, turun ke cucunya, atau mungkin reinkarnasi juga bisa berlaku untuk dari satu keluarga lompat bereinkarnasi ke keluarga lain atau ke golongan lain, atau gimana nih Pak? Reinkarnasi. Kalau genetika ya otomatis gini. Genetika kan unsur darah. Genetika unsur darah. Lalu perputaran darah yang berangsur dari ayah ibu turun anak, nanti anaknya punya anak lagi. Nah itu kan unsur genetika. Berarti untuk genetika ini yang bereinkarnasi jasadnya bisa dibilang seperti itu. Ya. Secara material itu jasadnya. Itu. Nah, di dalam jasad ini kan ada jiwa, ada ruh. Ya. Oke, kita katakan tadi reinkarnasi secara jasad dia menurun mengalami genetika. Untuk reinkarnasi secara jiwa atau ruh. Nah ini dikerucutkan lagi dulu Pak Sito, mengenai jiwa dulu ini. Jiwa ini seperti apa sih? Apakah yang mungkin dalam gambaran masyarakat kita ini jiwa ini sosok utuh bercahaya, seperti gambaran dirinya tapi bercahaya, atau mungkin Pak Sito punya pendapat lain tentang jiwa ini? Ya, jiwa itu sebenarnya pengejauhan dari apa yang dia pikirkan, dia rasakan, apa yang dia aplikasikan di dalam hidup. Nah, dari itu nanti akan kelihatan karakternya, akan kelihatan moralnya. Nah, moralnya ini baik atau buruk. Nah, baik atau buruk itu akan ada penilaiannya. Oh, jiwanya orang itu bagus, Jiwanya orang itu bagus, mentalnya itu bagus, kan seperti itu. Berarti bisa dibilang jiwa itu mempunyai elemen tadi, pikiran, perasaan, Ya. dan itu terbentuk dari sebuah karakter yang dibentuk dari lingkungan. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan, Bisa dipengaruhi bisa dipengaruhi oleh lingkungan, tergantung bagaimana pemikiran seseorang tersebut menanggapi segala sesuatu yang dihadapi setiap harinya. Andaikan bayi baru lahir, berarti kan dia mempunyai jasad baru. Nah, jasadnya sudah pasti baru nih, kita tahu. Nah, ini jiwa dan ruhnya apakah baru juga atau jiwa lama? Sebetulnya kalau membicarakan itu mungkin seperti ini, kami tadi kan sudah menyampaikan matahari itu terbit di
pagi hari, kemudian dia terbenam di sore hari, kemudian pagi hari lagi dia berputar. Begitu pula dari hidup itu juga berputar. Yang mati itu kan jasadnya, tapi roh itu hidup dan selalu hidup. Itu yang mati adalah jasadnya. Nah, ketika orang meninggal, karena dia juga diibaratkan seperti perjalanannya bumi dan matahari, ya kan? Ketika seorang sudah masa senja, maka ada istilah masa senja kan? Nah, masa senja berarti dia sudah mendekati harus kembali pada asal muasalnya. Nah, ketika dia kembali, otomatis ini kan akan meninggalkan jasadnya, menemukan jasad baru, dan otomatis itu nanti akan kembali lagi ketika dia mendapatkan tempat lagi. Nah, berarti kan tetap di alam ini kan, Mas. Berbedanya dimensi di sebelah mana ya gitu. Karena kita di dimensi material, ya kan? Ada pertanyaan gini Mas itu. Misalnya katakanlah jiwa satria, katakan karena dia mempunyai karakter satria sebelumnya, terus dia mendapatkan wadah baru atau jasad baru di lingkungan yang bukan kesatria, bisa dikatakan lingkungan orang biasa atau lingkungan yang pokoknya biasa. Nah, apakah ini jiwa kesatria yang masuk ke orang tersebut bisa mempengaruhi karakter dia, jasadnya dia untuk menjadi satria? Ketika orang itu melihat ruhnya, bisa melihat ruhnya, ya kan? Iya. Berarti dia akan hidup berdasarkan ruh, kan gitu. Dia akan hidup menuruti apa yang dikehendaki oleh suara hatinya yang paling kecil. Ya, paham. Berarti saat jiwa sudah masuk ke dalam wadah baru, Ya. nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan berarti apakah wadah baru atau jasadnya ini bisa mengenali jiwa lama seperti itu atau Seharusnya bisa. Nah ini Karena jadi orang harus menemukan siapa dirinya sendiri. Kan seperti itu. Ketika kita bisa menemukan siapa diri kita sendiri, nah, berarti kan ada fase-fasenya. Kita harus mengenal alam, mengenal semua kebesaran Tuhan. Nah, setelah mengenal semuanya, lalu kita akan mengenal diri kita sendiri. Nah, setelah kita bisa mengenal diri kita sendiri, baru akan mengenal Tuhan. ini masuk di beberapa kitab yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, mungkin dari sedulur banyak yang bertanya, ini satu kunci juga buat mereka sebagai pejalan spiritualis. Apa sih langkah awal atau tips supaya raga atau jasad ini bisa mengenali jiwanya? Tentunya harus berlatih konsentrasi. Konsentrasi itu berarti memusatkan satu pemikiran. Pemikiran kita arahkan ke dalam keheningan. Karena di dalam keheningan itu kita akan menemukan suara hati kita. Nah, dari situlah nanti kita masuk ke situ akan berinteraksi, karena manusia ini fisik, ya, material, sementara jiwa, roh itu metafisika. Kita harus menyatukan gelombangnya dulu. Berarti bisa dong Mas itu dibilang untuk langkah awal supaya mengenali jiwa atau roh ini dengan meditasi. Dengan meditasi. Intinya seperti itu. Nah, kata meditasi ini sebenarnya masih ini Mas itu. Karena banyak anggapan dari masyarakat kita kata meditasi ini berkaitan dengan agama tertentu. Ya. Padahal seharusnya meditasi ini kan sebuah teknik, ya. Saya bilang sebuah teknik. Nah, memang benar tadi yang pasti terkatakan untuk mengenal jiwanya salah satu tekniknya dengan meditasi. Karena dengan meditasi mengheningkan pikiran,
mengheningkan perasaan, sehingga kita bisa kenal mana suara pikiran, mana suara hati, mana suara dari jiwa kita ini. Kaitannya dengan ini Mas itu, saat sudah diri ini sudah bisa mengenal, kalau orang Jawa itu bilang ingsun sejati, bahwa masuk ke area itu atau ada tahapan lain. Ya, tentunya ketika orang sudah mengenal dirinya sendiri, dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri, Apa yang dikehendaki oleh hidupnya sendiri itu. tapi yang sejati. Iya. Jadi maka di situ akan muncul yang namanya kebenaran sejati. Gitu. Jadi sebetulnya antara orang satu dan orang yang lainnya itu hanya sama-sama menjalankan hidup. Kan seperti itu. Ya. Tapi kebenaran itu tidak mudah harus sama. Nah, ya. Jadi kebenaran itu relatif. Relatif. Ya sekarang saya memang harus menjalankan hal seperti ini, panjangan harus menjalankan yang lain. Tapi perbedaan ini jangan dijadikan satu acuan untuk dijadikan sarana untuk perpecahan atau benturan. Tetapi ini harus sebagai pemikiran di mana letak keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan ya seperti ini. Pemikiran Tuhan itu sangat luar biasa, banyak sekali. Tidak hanya tertitik pada satu titik. Nah, setiap kepala, ya itu ada pemikirannya. Nah, seperti itu. Bahkan ada pemikiran nama Tuhan atau sifat Tuhan itu tidak hanya 99. Ya kalau di dalam kitab Hindu kayak bakal kita itu bisa ribuan. Bisa ribuan. Ya. Bahkan bisa lebih. Semua yang ada di Ya, semesta ini. ya, semua alam semesta ini kan gitu. Kembali ke jiwa tadi Mas itu. Ada beberapa kalimat saat di dunia ini harus menyelesaikan misi jiwa. Artinya berarti di masa yang lampau, masa sebelumnya ada sebuah peristiwa yang belum selesai, yang harus bisa diselesaikan di era ini. Nah, yang menjadi pertanyaan ini gambarannya bagaimana si raja yang sekarang ini bisa menyelesaikan jiwa yang lama. Betul krisis poin. Ya kan? Ya, kita belum menyelesaikan permasalahan kita lama, jiwa kita. Iya. Jadi kita hidup itu belum bisa terselesaikan. Iya. Ya, otomatis dengan raga baru, dengan harapan ini untuk menyempurnakan si jiwa ini tadi, kan seperti itu. Karena manusia fisik ini hanya sebagai sarana. Fisik sebagai sarana. Nah, sebagai sarana saja. Alat. Nah, sebagai alat untuk mengimplementasikan karya. Nah, seperti itu. Tadi menyinggung ingsun sejati Pak itu. Di Jawa sendiri dikenal dengan kata guru sejati. Ya. Guru sejati ini menurut Pak Sito maknanya apa sih guru sejati? Apakah memang benar-benar guru gaib yang tidak terlihat, atau hati nurani, atau apapun? Banyak pendapat sih Pak Sito tentang guru sejati ini. Guru sejati itu bisa kita maknai seperti ini, Mas. Sebuah pengalaman hidup yang kita jalankan. Ya. Tentunya kita berinteraksi dan bergumul dengan pergumulan hidup kita sehari-hari. Ya kan? Kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan susah, kita bisa saja sedih, kita bisa saja menipu, kita bisa saja ditipu, seperti itu. Nah, kenyataan-kenyataan real inilah yang disebut guru sejati. Sesuatu yang tidak berbohong. Mungkin saya bisa berbohong sama jenengan. Ya, tapi pengalaman dengan sendiri kan menunjukkan bahwa sampai itu sedang masuk dalam sebuah pembelajaran. Dan kenyataan seperti itu. Berarti bisa digambarkan ya, guru sejati itu adalah sebuah pengalaman, Ya. Sebuah pengalaman hidup yang kita jalani dalam hidup ini. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa guru sejati itu hati nurani. Jadi semisal gini, saya ingin berbohong sama Pak Sito.
Nah, tapi ada hati nurani saya mengatakan jangan bohong, itu tidak baik. Nah, itu kan ada kata hati. Ya. Nah, kata hati yang mengucapkan, apakah itu bisa dibilang bimbingan dari guru sejati atau bahasa lain? Roh manusia itu kan sebenarnya sangat berpengaruh. Roh manusia sangat berpengaruh. Dialah yang membimbing manusia itu sendiri. Betul. Di dalam menjalankan kehidupannya. Cuma yang jadi permasalahan itu tentu ada ketentuan di mana dia harus memilih. Iya, ada pilihan. Ada pilihan. Dia ikut apa yang dikatakan oleh roh itu tadi, ya, atau tidak. Kalau tidak, resikonya seperti ini. Kalau ikut, resikonya seperti ini kan teman-teman. Apakah juga bisa dikatakan bahwa roh itu guru sejati? Roh bisa dikatakan guru sejati. Bisa dikatakan guru sejati. Para orang hidup harus menuruti roh. Bisa dikatakan guru sejati dengan syarat bahwa orang tersebut sudah mengenali rohnya. Sebaiknya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, tentunya dia akan tahu siapa yang menyuruh saya, siapa yang menghidupi saya, kan seperti itu. Bahasan tentang reinkarnasi ini memang begitu kompleks ya saudaraku. Tapi inti dari kesimpulan perbincangan tadi bahwa selalu akan ada reinkarnasi, selalu ada akan jasad baru, dan jiwa dan roh itu tetap dia menyelesaikan misi jiwa. Kalau bahasa sekarang misi jiwa, Pak. Ya. Bagaimana seperti yang diungkapkan Pak Sito tadi, bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan misi jiwa. Nah, kita harus kenali jiwa tadi, kita harus kenali roh tadi. Nah, cara untuk mengenalinya tadi dengan Pak Sito bilang salah satunya dengan meditasi. Ya. Walaupun banyak cara, atau agama-agama lain punya treatment sendiri. Ya, salah satunya dengan meditasi. Sampai akhirnya jiwa-jiwa tersebut atau ruh tersebut, kalau orang Jawa mengatakan moksa. Kalau moksa itu kan Beda lagi. beda lagi. Kalau moksa itu dia akan bilang bersama dengan raganya. Mati yang sempurna. Yang bersama raganya itu seperti itu. Itu susah sekali untuk ada penjelasannya. Karena ada pendapat yang mengatakan orang yang moksa itu pada suatu saat dia akan mati lagi. Padahal sudah moksa tapi pada suatu saat akan mati lagi. Ya, kalau dipikirkan seperti itu, artinya kan kehidupan ini terus silih berganti. Seperti matahari yang tadinya terbit kemudian tenggelam, dan pada waktunya yang tepat dia akan terbit lagi dan tenggelam lagi, seperti itu. Jadi memang boleh dikatakan sesuatu itu tidak ada yang abadi dan terus bereinkarnasi sampai tinggal yang maha abadi. Iya. Terima kasih saudaraku yang sudah mendengarkan ya bincang-bincang santai tentang reinkarnasi. Silahkan ambil kesimpulan sendiri, ambil yang baik menurut Anda baik dan tinggalkan yang menurut Anda tidak baik. Jadi ini bukan sebuah perdebatan yang harus didebatkan, tapi sebuah wawasan baru yang harus kita ulik lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.